Shalom, salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk memulai segala aktivitas kami hari ini. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 1 Tesalonik 5 ayat 5 dikatakan demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jemaat yang terkasih, saat kita duduk di bangku sekolah dasar, kita diajarkan bahwa terang adalah lawan gelap. Ketika kita mendengar terang adalah lawan gelap, seringkali yang terbayang dalam pikiran kita adalah bahwa terang dan gelap mempunyai kekuatan dan sama-sama beradu antara satu dengan yang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, terang tidak berlawanan dengan gelap. Terang lebih kuat daripada gelap. Jadi ada senter terang untuk menerangi dalam gelap, tetapi tidak ada senter gelap untuk menggelapi yang terang. Jadi ketika ada terang, gelap otomatis menyingkir. Gelap adalah ketiadaan terang. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan hal ini dengan cukup baik. Ilustrasi tersebut adalah tentang goa dan matahari. Goa tinggal di dalam dasar bumi yang sangat gelap sekali. Suatu hari, goa mendapat undangan dari matahari untuk mengelilingi permukaan bumi melihat terang. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu terang itu seperti apa. Maka Goa pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Lalu si Goa diajak oleh matahari mengelilingi bumi. Goa sangat takjub, Goa sangat heran, dan dia sangat bersukacita karena sudah mengelilingi bumi. Lalu setelah perjalanan mereka selesai, kembali si Goa ke dasar bumi yang gelap itu. Lalu Goa merasa berhutang budi dengan matahari. Lalu dia mengirim undangan pada matahari untuk datang ke dasar bumi untuk melihat kegelapan. Matahari yang menerima undangan tersebut juga sangat antusias, senang, dan penasaran seperti apa kegelapan itu. Si matahari lalu datang ke dasar bumi menemui si Goa. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 berlalu, bahkan 30 menit berlalu. Tapi matahari tidak bertemu dengan kegelapan. Lalu dia bertanya pada Goa, "Goa, ayolah, lekas tunjukkan padaku seperti apa kegelapan itu. Aku sudah tak sabar melihatnya." Itulah kata si matahari. Saudara pasti dapat menangkap inti daripada ilustrasi yang saya ceritakan tadi. Kegelapan itu telah sirna seketika itu juga setelah matahari datang. Terang matahari telah menyingkirkan kegelapan di dasar bumi tersebut. Meskipun demikian, mungkin saudara masih bertanya, tapi di zaman sekarang, seringkali orang yang benar semakin susah. Dan orang yang tidak jujur dan tidak benar lebih diuntungkan. Seringkali orang yang baik dikalahkan orang yang jahat. Bukankah itu tandanya gelap mengalahkan terang? Itu pendapat atau itu jawaban orang pada masa sekarang ini. Karena sudah banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya dalam kegelapan
tetapi hidupnya berkecukupan dan bahkan tidak ada yang kekurangan. Jemaat yang terkasih, kita harus tahu dan percaya bahwa terang tetaplah terang, dan terang selalu lebih kuat dari gelap. Meskipun di dunia ini seolah-olah terang tersebut dikalahkan oleh kegelapan, pada akhirnya terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Dalam renungan kita hari ini, kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang, bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tapi kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah arti daripada gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang telah dipanggil keluar dari kuasa kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah diubah oleh Roh Kudus menjadi anak terang. Bagaimana kehidupan anak terang? Kita harus hidup dalam Kristus, meneladani Kristus sehingga kita selalu hidup dalam kasih, hidup beriman, hidup rendah hati, hidup yang bersyukur, sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Ada ungkapan mengatakan, satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita hidup menjadi terang dan membawa terang dalam dunia ini, karena Tuhan ingin anak-anaknya tidak hidup lagi dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang Kristus Yesus, sehingga kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan memberikan hasil untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, jadilah terang untuk menerangi kegelapan di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami dalam keadaan sehat dan dapat dengan sukacita juga mendengarkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan semangat, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Berkati setiap keluarga, berkati orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, supaya mereka juga dapat menerima Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun rencana kami Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Biarlah Engkau menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Dan kami percaya Tuhan bahwa kekuatan yang daripada-Mu selalu memberikan sukacita bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini yang selalu menopang kami, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami selalu bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.